Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema perangkap. Saudara, perangkap, tentulah kita telah mengenal apa itu perangkap. Perangkap, di rumah mungkin sering kita membuat perangkap untuk menangkap tikus. Perangkap tikus namanya. Perangkap itu tujuannya untuk menangkap yang kita tidak suka, seperti tikus di rumah yang sering menggigit atau memakan makanan. Maka kita buat perangkap, dan perangkap itu kita buat umpannya. Umpannya ialah kesukaan tikus, yaitu ikan. Dan tikus yang kurang bijak dan pintar akan datang dan melihat makanan. Karena ada makanan, maka ia akan datang dan mau mengambilnya. Tetapi itu adalah perangkap, bukanlah murni itu makanan. Kemudian setelah mau diambil, ia pun terperangkap dan terkapar. Saudara, kita juga melihat ada perangkap burung. Perangkap burung itu dibuat untuk menangkap burung. Bisa berupa sarang atau rumah-rumahan, bisa berupa piket dan yang lain-lainnya. Bisa berupa sabil kalau orang Batak bilang. Lalu nanti dibikin benang, kemudian dibikin juga umpan. Lalu umpannya bisa beras, bisa macam-macam. Dan kalau burung sudah datang, dia melihat di situ ada makanan, dia pun yang kurang bijak akan datang dan mau memakan makanan itu. Kemudian dia terperangkap. Ada juga perangkap ikan, namanya bubu. Bubu itu juga perangkap untuk menangkap ikan. Dia juga dibuat makanan ikan, yaitu kelapa sawit atau ubi atau apalah yang bisa menarik perhatian ikan untuk datang mau makan makanan itu. Tetapi masuk bisa, tetapi keluar tidak bisa lagi. Itulah bubu. Dan karena makanan itu dan ikan yang kurang bijak lalu akan datang dan mau makan makanan itu, kemudian dia terperangkap di dalam. Juga burung bisa perangkap melalui misalnya dibuatnya suara burung, yang suara itu mungkin adalah suara yang sudah direkam, suara burung, bukan burung sebenarnya. Lalu kemudian burung yang kurang bijak tadi terpancing dan datang untuk mendengar atau menjumpai temannya yang bersuara itu. Tetapi kemudian ia terperangkap juga. Saudara, itulah perangkap. Dan perangkap itu sebenarnya ada di dalam unsur tipuan. Tidak benar seperti makanan itu. Tidak benar bahwa itu kawannya. Bukankah kita telah mengerti itu dan kita sering membuatnya? Saudara, demikian juga dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 23. Dikatakan di sana bahwa kita itu sering terburu-buru dan ingin pergi dan dalam keadaan tidak sadar, kemudian kita kena perangkap. Saudara, uang itu adalah perangkap juga. Oleh karena uang, maka orang tidak tahu lagi mana yang sudah disiapkan untuk menjadi perangkap. Orang jadi korupsi sebenarnya itu perangkap. Uang itu membuat hatinya tertarik. Dan kemudian uang yang diberikan untuk dikelola oleh pemerintah itu lalu digunakan atau tidak benar penggunakannya. Lalu kemudian dia terperangkap. Kemudian juga jabatan. Jabatan itu sebenarnya bagus untuk bekerja. Tetapi ada banyak orang yang merasakan bahwa jabatan itu menjadi kehormatan. Orang menjadi salut sama dia, orang akan minta tolong sama dia, dan kemudian dia akan menjadi sombong. Jadi jabatan bisa menjadi perangkap untuk membuat orang sombong. Kemudian kecantikan. Kecantikan juga bisa menjadi perangkap. Orang yang cantik banyak orang suka. Lalu kemudian dia menjadi sombong, menjadi memilih-milih, menjadi sombong tinggi hati. Bahwa dia pikir bahwa banyak orang suka, saya ini sudah laku sekali. Nah begitu kira-kira. Sehingga ia menjadi lupa bahwa ia tidak rendah hati lagi. Kemudian kecerdasan. Orang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi, sering pintar dan melihat orang lain bodoh. Sehingga ia kadang-kadang berkata, bodoh kali kau, Otonion katanya.
Itu karena kecerdasan membuat orang menjadi terperangkap bahwa dia menjadi sombong. Saudara, nafsu juga, nafsu serakah misalnya, nafsu seks misalnya. Banyak orang, baik sudah hamba Tuhan juga bisa terperangkap oleh karena nafsu seksnya. Kemudian ia bergaul dengan seseorang yang sebenarnya dia sudah punya istri. Dan kemudian menjadi lebih dalam dan dia pun terperangkap dan masuk penjara. Begitu juga banyak orang. Kekayaan pun juga demikian. Nah, saudara, banyak hal yang bisa menjadi sombong ataupun terperangkap. Saudara, panca indera juga, bukankah mata, bukankah telinga, bukankah juga mulut ataupun kulit bisa menjadi perangkap. Kulit, saudaraku, jika kita bersentuhan dengan lawan jenis, kadang-kadang bisa membuat terpancing untuk lebih dalam bergaul dengan dia. Nah, saudara, semua yang kita ada di dalam diri kita ini dan juga keinginan-keinginan bisa membuat perangkap bagi kita untuk masuk ke dalam jerat setan. Dulu itu Hawa juga sudah tahu firman Tuhan bahwa kalau memakan buah yang dilarang itu akan mati. Tetapi setan menjadi bahaya sama dia. Setan bilang bahwa dia tidak akan mati, tapi akan tahu dan bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Itu menjadi perangkap bagi dia, sehingga ia pun jatuh ke dalam dosa. Dan banyak lagi yang lain terperangkap karena ulah daripada keinginan dirinya. Saudara, bagaimana jalan keluar? Saudara, firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan di sana, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya kita tidak boleh lugu-lugu, tidak boleh tidak cerdas, tidak cerdik, harus cerdik, tidak boleh biasa-biasa. Orang datang dari kampung dipikirnya orang semua seperti di kampung. Lalu kemudian sampai di terminal Amplas, banyak orang menawarkan jasa di sana yang sepertinya berbuat baik, tetapi mereka adalah yang ingin menipu dan merampas semua hartanya. Saudara, tidak boleh lugu-lugu, tetapi juga harus bijak. Tidak boleh kita biasa-biasa saja. Kemudian dalam Amsal pasal 22 ayat 3, bahwa melihat malapetaka bersembunyilah ia. Orang yang bijak, kata Tuhan dalam Amsal pasal 22 ayat 3 ini, kalau melihat malapetaka maka bersembunyi. Jadi ada banyak orang yang tidak mengerti firman ini lalu anggar jago. Dan kemudian walaupun juga itu malapetaka kelihatan, orang sudah bawa pisau, lalu dia datang dan kemudian kena celaka. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 8, bahwa di sana dikatakan Roh Kudus itu adalah bertugas untuk menginsafkan, menyadarkan. Dan saudara, inilah yang sangat kita perlukan. Di tengah-tengah banyaknya kelupaan, ketidakmengertian kita tentang hidup ini, maka Roh Kudus adalah bertugas untuk menyadarkan kita supaya kita tidak terlelap, tidak terpancing. Dulu ada BMA. Saudara, BMA itu adalah tipuan. Karena apa? Karena memang orang dibuat menjadi tertarik. Coba bayangkan, dibuat misalnya 1 juta ditanam, lalu nanti pada jatuh tempo dapat misalnya 10 juta. Bayangkan, orang sampai jual rumah, sampai jual mobil, lalu memasukkan ke dalam semua. Tapi ternyata itu tipuan. Karena apa? Orang pemilik BMA itu sudah lari ke Singapura dan tidak kembali lagi. Dan hilanglah semua. Saudara, banyak orang terperangkap. Nah, itulah maksudku. Kalau ada Roh Kudus, kita misalnya ada di dalam angkot, lalu di sana ada pencopet, kita akan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa di samping kita ada orang yang tidak benar. Lalu kemudian kita menjadi sadar dan turun secepatnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Salam.